Selamat malam keluarga Allah, apa kabar Anda pada malam ini? Berharap semua dalam keadaan baik dan kita bersyukur karena kita dapat kembali berjumpa dalam acara Kebaktian Keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim YKB siap untuk melayankan kebaktian pada malam ini. Ya, ada Saudara Gilbert, ada Ricardo, ada Rinto, ada Meta, ada Ibu Pendeta Santi, dan di kamera ada, nggak kelihatan yang di kamera ya nggak kelihatan, ada di belakang soalnya ya, ada Tino, ada Dian, ada Risma di sana dalam ruang ruang apa itu ya, ruang operator audio. Ada Feli dan Tami ya, ada Evan di sana. Kami semua dengan sukacita akan melayankan kebaktian dan semoga pelayanan ini berkenan pada Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap keluarga Allah yang siap beribadah pada malam ini. Kami sebut juga ada TPG Adia Perstia dan Heidi yang mengaransemen atau membuat musik dari nyanyian-nyanyian kita pada hari ini. Kiranya semua kita dalam keadaan baik yang sudah di rumah maupun yang masih dalam perjalanan. Biar kita semua dalam lindungan Tuhan, dan yang sudah di rumah mari siapkan hati untuk beribadah pada malam ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 atau Kidung Kasih nomor 23. Haleluya, pujilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami, menuntun kami dalam perjalanan menuju ke rumah. Bahkan Engkau telah tibakan kami di rumah kami masing-masing pada malam ini. Terima kasih Allah atas kemurahan-Mu yang terus merawat kami, melindungi kami, mencintai kami di tengah-tengah segala kelalaian kami dalam menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan firman Allah dengan konsisten dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kini kami berhimpun di hadapan Tuhan. Ingin mengucap syukur atas semua yang Kau telah berikan itu dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya momen ini boleh sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat menolong kami untuk semakin dekat pada Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan, dan semakin punya keberanian untuk hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, saya bacakan Lukas 12 ayat 34 sebagai nas pembuka dari ibadah kita pada malam ini yang berbunyi begini. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
ayat ini sebuah peringatan. Agar kita jangan menjadikan harta sebagai pusat hidup kita. Pada kebaktian minggu yang lalu, Pendeta Santi telah mengurai ini dengan panjang lebar. Agar kita jangan menjadikan harta sebagai pusat dari hidup kita. Mari kita respon sini dengan menyanyikan Mazmur 50. Bait pertama ayat 1-8, ayat 22 dan 23. Di sekitarnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan sabda Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, yang menolong kami untuk boleh bergerak terus maju ke arah yang benar. Maka kami rindu Engkau menyapa kami pada malam ini, supaya kami terus dituntun oleh sabda Tuhan itu, supaya kami tidak tersandung, supaya kami boleh sungguh-sungguh berjalan dalam apa yang Engkau kehendaki, dan oleh itu dunia boleh melihat hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah melalui hidup kami. Pakai hamba-Mu sebagai Allah dalam kemurahan-Mu, demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Lukas 12 ayat 31-34 di bawah tema berbuat baik dan memberi sedekah, ya, sebagai landasan dari pelayanan firman pada malam ini. Lukas 12 ayat 31-34, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga
hatimu berada. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Ini soal harta ini dalam kebaktian keluarga yang lalu juga diulas oleh Pendeta Santi. Ini temanya berkaitan ini. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Lukas 12 ayat 33. Keluarga Allah, saya kira ayat ini sangat keras. Jualah segala milikmu. Ini milik yang berapa? Gitar ya. Jualah gitarmu. Jadi besok kamu main gitar pakai perut. Oh, gitar yang lain, punya gitar banyak. Ya, jualah semua milikmu dan ini sangat keras. Apakah memiliki sesuatu, memiliki harta, punya uang itu adalah sesuatu yang keliru? Jawaban atas pertanyaan ini langsung tersedia pada kalimat berikut dari Lukas 12 ayat 33 ini. Saya kutipkan. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Keluarga, perhatikanlah bahwa yang dilarang oleh Tuhan Yesus bukan soal punya harta, bukan soal memiliki uang, bukan soal menjadi kaya, tetapi soal memberi diri, memberi hidup dan hati, dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh harta. Harta bisa menjadi pusat hidup manusia, pusat hidup kita sehingga tidak ada waktu yang berlalu tanpa memikirkan harta, mengejar harta, mencari harta, menimbur harta duniawi. Padahal sikap hidup seperti ini hanya akan menuai kesia-siaan. Sebab harta duniawi bukan saja tidak dapat memberikan keselamatan yang kekal, tetapi juga tak terhindar dari ancaman-ancaman ngengat, dari ancaman karat dan pencuri yang akan membuat semuanya menjadi sementara dan tidak kekal untuk dinikmati. Bisa hilang, entah dengan cara apapun. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan dan mendorong kita semua agar mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga. Keluarga Allah, mengumpulkan harta di sorga maksudnya adalah menjadikan Allah dan kerajaan Allah sebagai pusat hidup kita. Bukan uang, bukan harta yang jadi pusat, tapi Allah lah yang menjadi pusat hidup kita. Menjadi pusat perhatian kita, pusat pikiran kita, pusat tujuan dan arah hidup kita. Orang yang bersikap demikian akan memandang hartanya hanya sebagai alat untuk melayani Tuhan. Harta adalah alat untuk melayani Tuhan. Keluarga Allah, dalam pandangan Yahudi ada dua jenis harta yang dapat dikumpulkan di sorga. Ya. Salah satunya yang relevan dengan ayat kita pada hari ini adalah perbuatan baik. Itu adalah harta yang bisa dikumpulkan di surga, berbuat baik. Ya, kalau istilah di Indonesia, beramal. Ya. Jadi dengan mengatakan bahwa kumpulkanlah padamu harta di sorga, Tuhan Yesus hendak mengatakan isilah hidupmu, bahkan penuhilah hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Isilah hidupmu, penuhilah hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini jelas tidak bertentangan dengan mengumpulkan harta di bumi. Tidak bertentangan. Sebab harta di bumi dapat dipakai sebagai alat untuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi, kalau kita mencoba merumuskannya dalam bahasa yang positif, maka yang mau Tuhan katakan adalah begini. Menjadi kayalah agar kamu leluasa berbuat baik melalui hartamu. Saya ulangi, menjadi kayalah, punya uang yang banyaklah, supaya kamu lebih leluasa untuk berbuat baik lewat hartamu.
Kalau punya sedikit, apalagi punya kurang, mana bisa berbuat baik. Buat makan kita aja, buat sekolah anak kita aja, nah cukup. Bagaimana bisa berbagi pada orang lain? Ada rasa khawatir. Maka Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta. Menjadi kayalah, supaya engkau leluasa dalam berbuat baik melalui hartamu, melalui uangmu. Ini sangat penting karena dua hal. Pertama, ada cukup banyak orang-orang Kristen yang mempertentangkan antara harta kekayaan dengan iman. Ya. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu tidak perlu dan bahkan tidak boleh menjadi kaya. Harus sederhana saja. Kalau perlu miskin-miskin supaya menderita. Hiduplah secukupnya saja. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Pikulah salib. Ya. Kalau menjelang Paskah, pikulah salib, pikulah salib. Ungkapan-ungkapan ini terkadang bahkan ada banyak orang sering memakainya untuk memandang negatif harta kekayaan. Menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang negatif, yang merusak. Yang kedua, mengapa ini penting menghayati ini? Karena ada cukup banyak juga orang Kristiani yang berpendapat bahwa orang Kristen itu harus kaya. Sebab apa? Bapamu yang di surga adalah kaya. Jadi kalau kamu kismin, berarti kamu bukan orang Kristen. Karena kamu bukan anak. Masa bapaknya kaya, anaknya miskin? Harus kaya. Kalau engkau tidak kaya, berarti kurang beriman. Kamu nggak berani mengklaim kekayaan dari Tuhan. Padahal Bapamu punya segala-galanya. Terhadap kedua pandangan ini, baik yang menganggap negatif harta kekayaan atau uang, maupun yang mengagung-agungkan seperti kalau jadi orang Kristiani harus kaya, terhadap kedua pandangan itu Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak membenarkan keduanya. Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah padamu harta di sorga. Harta tapi di sorga. Yang saya khotbah 2 minggu yang lalu. Ya, yang jasmani dengan yang rohani. Dengan perkataan lain, isilah hidupmu, bahkan penuhilah hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi menjadi kayalah agar kamu leluasa berbuat baik melalui hartamu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, berilah sedekah. Keluarga Allah, pemberian sedekah bukan pemberian sukarela. Melainkan sebuah kewajiban keagamaan. Sedekah dilakukan agar sang penerima dapat hidup dengan pantas, bukan mewah. Hidup dengan pantas sebagai manusia yang selayaknya. Itu berarti jumlah yang diberikan dalam sedekah bukan asal-asalan. Pokoknya sudah memberi. Melainkan harus mencukupkan kebutuhan sesama yang menjadi alamat sedekah itu. Kalau kamu tidak punya cukup, nggak apa-apa. Carilah teman yang lain. Bersamalah dengan yang lain agar pemberian ini cukup untuk menopang, membuat ia hidup selayaknya. Untuk mencapai maksud yang demikian, maka yang memberikan sedekah harus mengenal dengan baik siapa yang ia sedekahi. Sehingga ia mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Ini tidak hanya memberi sedekah hal-hal yang sifat material sebenarnya. Perlu mengenali, mengamati, melihat. Karena salah memberi tidak menolong apa-apa. Salah memberi bisa menghancurkan. Ada banyak sekarang kita tahu ada banyak anak-anak dari keluarga-keluarga yang sangat tercukupkan hidupnya menjadi rusak. Mengapa? Karena memberi dengan tidak tepat. Memberi dengan tidak melihat apakah anak saya, apakah orang ini memang memerlukan pemberian ini. Harus betul-betul mengamati dengan cermat dia yang kepadanya kita hendak bersedekah.
Dan untuk itu perlu investasi waktu. Ya. Kalau ada orang yang datang meminta pertolongan, ya kita, perlu keluarin. Enggak. Bukan interogasi, tapi paling tidak kita belajar mengenal dia. Karena kadang orang mengungkapkan kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang sebenarnya, tapi kebutuhan yang dirasakan. Menurut saya sih, saya rasa saya perlu makan ini, makan itu. Jadi, kalau bicara mengenai kebutuhan, ada kebutuhan yang dirasakan, ada kebutuhan yang dilihat. Menurut saya kamu perlu ini. Dan ada kebutuhan yang sebenarnya. Perjumpaan antara kebutuhan yang dilihat dengan kebutuhan yang dirasakan, yang dilihat oleh seseorang yang hendak bersedekah dan yang dirasakan oleh yang mengharapkan sedekah. Pertemuan itulah yang dapat kita sebut sebagai kebutuhan yang sebenarnya. Maka diperlukan waktu, diperlukan percakapan-percakapan. Tentu saja kalau orang datang jangan bilang, maaf ya, kita ada percakapan dulu. Ya, kalau dia haus kasih minum dulu lah. Ya, dia lapar kasih makan dulu lah. Tapi soal kebutuhan yang lebih mendalam, mari kita bicarakan dengan terbuka, sebab bersedekah bukan pemberian asal memberi, bukan asal sudah memberikan, tetapi pemberian yang betul-betul menolong dia yang disedekahi itu untuk memenuhi kebutuhannya dan hidup layaknya seorang manusia. Inilah berita firman Tuhan pada hari ini. Sederhana sekali. Menjadi kayalah agar semakin leluasa berbuat baik. Menjadi kayalah agar semakin leluasa bersedekah. Menjadi kayalah agar semakin leluasa menolong sesama yang membutuhkan. Tentu dengan menginvestasikan waktu, perhatian, sehingga pemberian itu betul-betul menolong, menghidupkan, dan bukan sebaliknya, menjerumuskan kepada hal-hal yang menghancurkan. Saat hening bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan oleh kami, silakan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191 dan tim doa YKB dengan sukacita akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, melalui usaha kami, sehingga kami memiliki terkadang bukan sekadar mencukupkan kebutuhan makan minum kami, tapi Engkau beri lebih daripada yang kami mintakan kepadamu. Ajar kami untuk boleh terus belajar bahwa Engkau menghendaki kami untuk memanfaatkan berkat Tuhan, memanfaatkan harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan itu untuk perbuatan-perbuatan baik, untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan kehidupan, dalam menolong mereka yang lapar, yang miskin, yang sakit, yang mendapat perlakuan tidak adil, untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang haknya ditindas atau dirampas. Biarlah pemberian-pemberian Allah kepada kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Berkati relasi sebagai suami istri. Berikan saling pengertian, komunikasi yang baik, yang konstruktif, sehingga boleh membicarakan aneka hal-hal baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, dengan terbuka dan dengan cara yang baik, supaya semua itu boleh menjadi modal untuk terus memperbaiki relasi, memperbaiki hubungan, dan oleh itu kebahagiaan yang kami percaya Tuhan tersediakan dapat dinikmati. Berkati para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Beri mereka hikmat agar boleh terus menyadari bahwa anak adalah titipan Allah yang harus mereka perlakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka rawat, mereka didik, tak membiarkan begitu saja. Entah membiarkan secara ekonomi, membiarkan secara pendampingan-pendampingan, tapi mengarahkan anak-anak
menuntun anak-anak itu untuk mengenal Engkau, mengenal kebenaran-kebenaran, supaya mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, dicintai oleh Tuhan dan oleh sesama manusia. Berikan kepada anak-anak ketaatan, rasa hormat pada orang tua, supaya mereka boleh menyadari bahwa hanya karena orang tua mereka melahirkan, hanya karena orang tua mereka merawat mereka, mereka boleh hidup. Boleh menikmati apa yang sekarang boleh mereka nikmati. Boleh memiliki apa yang sekarang boleh mereka miliki. Tanpa dilahirkan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tak bisa ada dalam dunia ini. Beri terus rasa hormat bagi anak-anak kepada orang tua mereka. Merawat orang tua mereka yang udah berusia senja. Tak membiarkan mereka kesepian. Apalagi dianggap tidak lagi berguna. Berikan dan tolong para orang tua kami yang telah berusia senja. Beri terus kesehatan kepada mereka, menikmati hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Beri mereka juga rasa syukur atas apa yang boleh mereka alami, atas anak-anak, atas cucu-cucu yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan biar boleh mereka melewati masa tua mereka, baik di rumah keluarga maupun di panti-panti Wardah dengan sukacita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, di sekitar kita ada banyak sesama yang membutuhkan kebaikan dan sedekah. Dan Tuhan mengutus kita untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Tentu sesuai dengan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan
Mari bersendiri kita menyambut berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk. Saat hening bagi kita.